Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik pentingnya pengendalian diri agar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis tidak kambuh. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pentingnya pengendalian diri ya, agar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu tidak kambuh ya. Nah kalau tidak kambuh berarti kita akan sembuh. Itu seperti itu teman-teman. Nah perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya. Nah, dengan sensasi yang sangat multi ya, atau beragam ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, ini memang luar biasa ya. Maka di dalam kita menangani ya, solusinya ini juga memang perlu tindakan yang luar biasa juga ya. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah memahami ya bisa disederhanakan ya, menjadi lebih simpel ya, jauh menjadi lebih mudah. Ternyata kuncinya hanya seperti ini. Nah itu seperti itu. Tetapi ketika kita belum memahami hal itu ya, itu memang ya sangat luar biasa ya. Bahkan kita kadang sudah berikhtiar ke sana kemari ya, tetapi belum memperoleh hasil yang signifikan. Akhirnya kita menjadi penderitaannya cukup lama ya. Contohnya ada yang sampai 1 tahun juga belum sembuh ya, sampai 2 tahun. Seperti saya itu juga hampir 2 tahun ya. Itu teman-teman ada juga yang sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun ya, itu pun ada yang belum sembuh. Nah itu mungkin ya itu karena memang belum menemukan solusi yang cocok ya. Nah maka dari itu dengan banyaknya referensi yang kita dapatkan tentang berbagai jalan ikhtiar penyembuhan itu menjadi lebih baik teman-teman ya, karena semua ikhtiar yang kita lakukan sebenarnya itu semuanya adalah berarti ya. Karena apa? Karena di dalam kita mencari kesembuhan ini memang butuh proses ya. Jadi butuh proses yang harus kita lalui ya. Nah semua jalan-jalan yang pernah kita lalui itu adalah menjadi melengkapi pembelajaran kita ya. Karena pada hakikatnya ketika kita menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ini adalah memberikan proses ya, supaya kita menjadi apa ya, menjadi lebih baik ya, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik ya. Nah tentunya itu kan melalui tahap perubahan-perubahan ya, atau tahap pembelajaran-pembelajaran, pada akhirnya kita menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Nah itulah teman-teman, maka ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ini jangan patah semangat ya. Pokoknya kita semangat bahwa ini adalah ujian ya, ujian dari Allah ya, yang diberikan kepada kita untuk berproses ya, untuk berproses menjadi lebih baik, akhirnya menjadi lebih bahagia. Ini termasuk ya orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang diberi kesempatan seperti ini. Memang ketika kita mau levelnya naik ya, mungkin derajat kita mau dinaikkan itu melalui proses ujian ya, seperti
kita waktu sekolah ya, waktu sekolah ketika kita mau naik kelas misalkan ya, atau mau lulus misalkan, nah itu kan harus melalui ujian dulu. Nah setelah lulus otomatis kan level kita naik. Nah ini sama ya, sama seperti ini. Kalau setelah saya telaah itu seperti itu, ternyata kita diberi kesempatan untuk menikmati penderitaan asam lambung ini adalah ujian yang pada akhirnya sebenarnya untuk menaikkan derajat kita ya, atau level kita yang akhirnya menjadi lebih baik lah gitu. Nah ini yang menjadikan semangat buat kita teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa mungkin sering kambuh ya, itu nggak usah mengeluh ya, nggak usah mengeluh. Itu adalah proses pendewasaan ya, yang memang kita harus sedikit demi sedikit berubah ya, berubah ke arah yang menjadi lebih baik ya. Itu jadi sadari saja bahwa kita memang juga punya banyak kekurangan ya, banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Nah dengan mengingat seperti itu maka kita menjadi optimis teman-teman ya, optimis bahwa kita pasti akan sembuh ya, kita pasti akan dinaikkan derajatnya, kita akan ditingkatkan kebahagiaannya, itu seperti itu. Dan itu yang saya alami betul ya seperti itu teman-teman ya. Nah maka pada session kali ini saya fokus ingin menyampaikan sharing kepada teman-teman ya, yaitu sebenarnya asam lambung itu bisa sembuh ya, bisa sembuh dan bahkan bisa juga cepat sembuh ya ketika kita bisa mengendalikan diri teman-teman ya. Nah ini nanti ada beberapa tip ya, apa yang harus kita kendalikan ya. Nah itu harapan saya setelah teman-teman yang mungkin bisa mengendalikan itu, pasti akan ada perubahan ya, akan ada perubahan yang menjadi lebih baik, karena saya sudah mengalami sendiri seperti itu ya, sehingga saya bisa ngomong, bisa bercerita, bisa berbagi kepada teman-teman tentang pengalaman-pengalaman yang berarti ya. Ya ini mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah begini teman-teman ya, ketika kita mengalami penderitaan asam lambung generatif psikosomatis, apalagi yang masih kadang merasa sembuh tapi kadang juga kambuh ya. Nah itu sering terjadi karena saya juga prosesnya dulunya seperti itu ya. Saya sudah kadang merasa seminggu ini sudah sembuh, sudah enakan ya, tapi tiba-tiba entah sebabnya apa, kadang kita bingung sendiri juga ya, sebabnya apa sih ya, kok bisa kambuh lagi itu. Nah itu karena apa? Karena kadang sebabnya itu juga multi ya, bisa disebabkan hal yang bersifat fisik ya, itu mungkin lebih mudah dicari ya karena hal-hal yang nampak lah ya. Tetapi ketika disebabkan oleh yang bersifat psikis, yang bersifat kejiwaan, mental, emosi, pikiran. Nah ini kadang kita sulit untuk menemukan ya. Kadang kita tidak sadar dengan sikap-sikap kita sendiri ya, itu seperti itu ya. Nah itu maka kita betul-betul harus mencermati teman-teman, mencermati apa ya, apa yang terjadi di dalam diri kita. Itu sebenarnya jawabnya juga ada di hati kita masing-masing ya teman-teman. Itu kalau mau jujur itu seperti itu ya. Nah oke teman-teman ya. Jadi pengendalian diri ini penting ya, penting agar asam lambung ya itu tidak kambuh, atau supaya agar asam lambung itu cepat sembuh, itu seperti itu. Nah ini ada beberapa hal yang perlu kita kendalikan teman-teman ya. Nah yang pertama ya, hal-hal yang perlu kita kendalikan, yang pertama adalah kita lakukan pengendalian diri di seputar yang berhubungan dengan makanan ya, itu ya. Nah mungkin dulu teman-teman ya ada istilah makanan pantangan ya, kemudian setelah sembuh mungkin sudah tidak lagi ada pantangan. Nah itu sebenarnya makanan-makanan yang kadang sensitif ya, itu tetap menjadi catatan oleh kita, yang menurut saya itu yang harus selalu dikendalikan teman-teman ya. Karena apa? Karena biasanya begini ya, ini juga saya pengalaman sendiri juga ya. Ketika itu saya sudah merasa sembuh ya. Nah kemudian
saya kan aslinya sukanya dulu pedas ya. Saya suka pedas dan suka minum kopi hitam ya, itu ya itu. Nah, itu pada suatu saat ya, karena saya sudah merasa sembuh, kemudian eh, makan ini bakso ya. Nah itu kan kalau nggak pakai sambal yang agak banyak, itu rasanya kurang nikmat ya. Itu kurang nikmat itu, sehingga saya ngambil nggak begitu banyak ya, cuma 1 sendok lah itu saja. Dan di pikiran saya, karena saya sudah sembuh gitu. Nah, akhirnya kembali kepada selera masa lalu yaitu. Nah, ternyata setelah makan itu ya, pertama itu nggak apa-apa ya. Tetapi di hari berikutnya saya ulangi lagi, kemudian makan lagi itu makan pecel teman-teman. Nah itu pecel kalau nggak ini ya, kalau nggak pedas ya nggak matching ya, rasanya kurang nendang lah itu seperti itu. Nah akhirnya ya udah pakai pedas gitu. Nah itu sudah mulai agak ada reaksi. Nah kemudian di hari berikutnya saya juga suka nasi goreng ya. Nah kemudian makan nasi goreng. Nasi goreng sama, ketika nggak pedas nggak asin ya, itu rasanya juga kurang nendang. Nah akhirnya ya berani juga makan pedas ya, karena ini beli di luar itu kan biasanya rata-rata pedas-pedas. Nah itu. Nah setelah itu, nah kemudian kambuh teman-teman ya. Nah itu karena apa? Yaitu kembali lagi, berarti saya harus mengendalikan setiap ada pedas itu seperti itu. Nah yang saya praktekkan setelah dari pengalaman itu, ini saya selalu mengendalikan ya. Nah, kemudian jarang makan di luar ya, karena kalau makan di luar itu rata-rata ya masakannya pedas ya, sayur aja itu biasanya pedas ya itu. Nah, akhirnya saya menjadi makannya selalu di rumah ya. Kalau di rumah kan masak sendiri ya, masak sendiri, bahkan istri saya itu kalau masak itu nggak pernah pakai cabai ya, nggak pernah pakai cabai ya, itu karena kalau pakai, nah pasti nanti maunya pedas itu seperti itu. Nah akhirnya sekalian nggak dikasih cabai. Nah tetapi setelah saya nikmati, ternyata ya enak juga ya. Makan itu yang penting lapar lah, itu intinya apa saja itu enak, itu sebenarnya seperti itu. Nah akhirnya jadi bumbu yang paling mujarab ya rasa lapar itu sehingga makanan menjadi lebih enak gitu. Nah itu sampai dengan sekarang itu jarang sekali pakai cabai ya, bahkan tidak pernah ya, tidak pernah itu. Nah itu akhirnya ya stabil ya, stabil, nggak pernah kambuh ya. Nah itu akhirnya kan menjadi sembuh. Nah itu karena saya mengendalikan dari contoh satu, misalkan makanan pedas. Nah belum lagi makanan yang lain-lain ya, yang lain-lain. Contohnya mungkin makanan yang berlemak ya, seperti daging misalkan ya, apalagi itu daging merah ya, contohnya daging sapi, daging kambing. Nah itu kan enak sekali ya. Tapi karena kita sudah selalu berusaha mengendalikan diri, karena itu juga kadang bisa memicu asam lambung menjadi naik ya. Ya udah, kita kendalikan. Kalau toh kita mungkin makan ya seperti hanya incip-incip lah istilahnya, tambah kepengin ya. Nah itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja itu nggak apa-apa ya, karena sebenarnya semua makanan itu boleh kita makan ya. Yang penting kita kendalikan teman-teman ya, karena semua makanan itu kan hakikatnya kan rezeki yang harus kita syukuri, kita nikmati kan seperti itu. Cuma kita tidak boleh over teman-teman, jangan berlebihan. Nah yang sering menjadikan kambuh itu karena kita berlebihan. Nah itu. Nah maka dari itu, supaya tidak berlebihan, kita kendalikan ya. Maka tema kali ini ya pengendalian diri, termasuk mengendalikan contoh misalkan makanan seperti itu teman-teman. Nah demikian juga makanan-makanan yang lain ya, seperti misalkan dulu ini termasuk saya terkena asam lambung itu terlalu banyak minum kopi ya, kopi hitam ya. Tetapi waktu itu ketika pagi kan saya rutin minum kopi dan belum makan apa-apa ya, belum makan apa-apa. Nah itu. Nah
artinya perut kosong. Nah, itu yang akhirnya menjadi lambung teriritasi lah, seperti itu. Nah, itu saya ingat-ingat sampai sekarang. Walaupun sekarang saya sudah ngopi lagi ya, tetapi saya kendalikan. Saya tidak boleh ngopi dalam satu hari lebih dari 2 gelas itu. Nah, yang saya praktekkan sekarang itu satu hari itu paling 1 gelas ya, istilahnya ya hanya untuk tambah kepengin lah seperti itu saja ya, itu. Nah, itu saya nikmati sekali, dan ternyata dengan kita minumnya hanya 1 gelas ya satu hari, ini sudah nikmat banget, karena bisa mengingat memori-memori yang dulu ya, ketika ngopi, kemudian sambil ngerokok, sambil istirahat, ini nampaknya nikmatnya luar biasa. Nah, itu tapi saya kendalikan. Nah, sekarang itu paling itu satu hari 1 gelas, bahkan kadang tidak ya, kadang kosong, tidak ngopi, itu pun nggak apa-apa ya itu. Nah, ini dalam rangka mengendalikan supaya kita ya lambung tetap normal lah, tetap stabil ya, itu seperti itu teman-teman. Nah, demikian juga ya semua makanan-makanan yang lain, termasuk makan yang asam-asam juga seperti itu ya, kita kendalikan semuanya. Walaupun saya sudah merasa sembuh ya, sudah bisa makan apa saja, tetapi kalau tidak terkendali, kalau over ya, nah ini ya itu jadinya masalahnya jadi kambuh lagi. Itu seperti itu teman-teman ya. Maka supaya kita menjadi sembuh total, memang intinya ya, setelah kita melakukan berbagai ikhtiar, intinya yang terakhir adalah pengendalian diri teman-teman itu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita mengendalikan diri seputar makanan. Kemudian yang kedua, juga kita mengendalikan diri seputar gaya hidup ya, atau pola hidup kita ya. Nah, ini juga harus kita kendalikan. Kadang kita merasa karena sudah enakan, sudah baik ya, kegiatan itu tanpa batas misalkan ya, akhirnya kita menjadi kecapean. Nah, akhirnya ya bisa kambuh lagi. Nah, itu seperti itu. Maka dari itu ya ada batasnya ya. Ketika kita sudah merasa sedikit lelah ya, capek ya, sudah batasnya sampai di situ ya. Kemudian kita istirahat, berhenti, seperti itu ya. Itu termasuk kita jaga ya pola istirahat kita ya, tidur ya kita penuhi ya. Jadi ya dalam sehari lah paling tidak 7 atau 8 jam itu lebih baik ya. Tetapi sekurang-kurangnya sekali ya 6 jam lah, 6 jam itu terpenuhi. Nah, itu biasanya akan jauh menjadi lebih segar ya, karena pada waktu tidur ya, ini memberikan kesempatan ya tubuh untuk meregenerasi ya, meregenerasi sel-sel yang telah rusak, sehingga ketika pagi bangun ya, ini tubuh sudah menjadi segar kembali teman-teman. Itu ya. Jadi istirahat juga penting. Nah, itu kita harus mengendalikan contohnya jangan begadang. Karena kalau begadang ya mungkin tidurnya terlalu larut malam ya, nah ini akhirnya yaitu nanti bisa-bisa menjadi kambuh lagi. Nah, itu maka kita kendalikan tentang gaya hidup atau pola hidup kita. Nah, ini jauh menjadi lebih tertib lah ya. Jadi menjadi lebih tertib. Nah, akhirnya efeknya di tubuh kita ini jauh menjadi lebih segar, termasuk asam lambung, GERD ya, anxiety, psikosomatik ini juga akan membaik dengan sendirinya ketika memang tubuh kita sudah merasa segar ya, merasa sehat. Nah, itu akhirnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini berlaku seperti itu ya. Atau mungkin sebaliknya ya, di dalam jiwa yang kuat ya terdapat tubuh yang sehat. Ini berhubungan lah, seperti itu. Jadi dibolak-balik sama saja itu. Oke ya, itu yang kedua ya, tip yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga mengendalikan diri dari segi kejiwaan kita, yaitu tentang emosi dan perasaan teman-teman. Karena asam lambung itu juga sering naik ya, sering menjadi kambuh ketika
emosi kita tidak terkendali ya. Kita sering marah-marah ya. Apalagi marahnya dengan yang tidak pas lah. Contohnya kita marah dengan orang tua. Nah ini sebenarnya pantangan ya, nggak boleh ya. Itu marah dengan keluarga ini juga nggak boleh ya. Nah itu ketika seperti itu sering terjadi itu pasti ya, pasti asam lambung itu akan naik ya. Nah maka dari itu kita harus mengendalikan diri ya. Kita mengendalikan diri yang tadinya istilahnya menjadi pemarah mungkin ya, mudah tersinggung. Nah kita harus berubah menjadi penyabar ya, penyabar, pemaaf. Nah ini obat teman-teman, obat di dalam mental kita, di dalam jiwa kita itu seperti itu ya. Jadi yang namanya perasaan ini ya obatnya siraman rohani memang seperti itu ya. Jadi kita harus merubah sikap ya. Nah ketika seperti itu nanti ya asam lambung itu jauh menjadi lebih normal teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih merasa sering kambuh ya ini harus dipraktekkan saja ya, praktekkan saja. Insya Allah nanti akan ada perubahan ya, dan itu akan kaget sendiri, wah ternyata sekarang saya udah enakan ya. Tetapi untuk merubah misalkan mental ini memang butuh latihan ya. Contohnya kita yang tadinya suka marah-marah, kemudian mudah tersinggungan ya, mudah perasaannya sensitif. Nah ini kan harus dilatih ya, untuk melatih kita menjadi penyabar, untuk menjadi pemaaf. Ini kadang berat juga teman-teman ya, kalau belum terbiasa gitu lah. Apalagi yang istilahnya kita punya marah itu hubungannya kan kadang dendam ya. Nah itu untuk memaafkan itu rasanya kadang berat sekali ya. Tetapi ya ini karena demi apa ya, demi kedamaian ya jiwa kita. Nah itu ya kita memang harus lakukan seperti itu teman-teman. Makanya saya katakan bahwa ini adalah perubahan. Yang penting itu perubahan ya, termasuk perubahan karakter diri kita, kepribadian kita. Nah itu harus teman-teman ya, selagi kita masih karakternya ajek ya, tetap ya itu akan posisinya ajek ya, asam lambung masih sering naik ya. Jadi kita memang harus siap untuk berubah ya. Itulah yang saya maksud ini sebagai ujian itu memang seperti itu ya. Dan sebenarnya kesembuhan itu kan juga proses perubahan ya. Proses perubahan dari tidak normal menjadi normal itu. Nah, syaratnya memang harus dilalui seperti itu. Ya, harus kita mengendalikan baik secara fisik maupun secara psikisnya. Nah, kalau kita itu bisa menerapkan itu, insya Allah itu semuanya kan baik-baik saja ya itu. Ya walaupun kadang jiwa kita masih berontak ya, belum bisa melakukan seperti itu. Nah itu, tetapi ya diikhlaskan saja ya, ikhlaskan saja ya, apa-apa yang kadang memancing emosi kita ya, membuat perasaan kita menjadi sakit hati dan sebagainya, itu ikhlaskan saja, pokoknya kita lakukan yang terbaik seperti itu ya. Nanti ketika kita sudah melakukan yang terbaik, maka itu akan kembali kepada diri kita ya. Akhirnya diri kita menjadi lebih damai, lebih nyaman ya. Akhirnya asam lambung menjadi normal. Nah, akhirnya menjadi sembuh teman-teman. Itu ya, itu pengalaman saya itu seperti itu ya itu. Nah, oke, itu tip yang ketiga ya. Jadi mengendalikan diri seputar emosi dan perasaan. Itu caranya melatih dengan kesabaran ya, dengan sebagai pemaaf dan dengan keikhlasan yang tulus gitu teman-teman. Oke ya. Nah kemudian juga yang keempat, kita harus mengendalikan diri ya seputar sikap-sikap kita ya. Kita sadari bahwa sikap kita terutama terhadap orang lain ini bagaimana, apakah ini sudah menyenangkan orang lain atau menyakiti orang lain atau biasa-biasa saja. Nah itu harus kita sadari. Intinya kita jangan sampai bersikap yang kurang baik ya, artinya membuat orang lain itu menjadi terusik lah, terusik kedamaiannya ya. Itu karena itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita yang kita taburkan itu adalah bibit kebaikan ya, contohnya sikap kebaikan, itu akan kembali kepada diri kita. Orang lain juga akan baik kepada kita, akhirnya kita menjadi merasa jauh lebih
damai, jauh lebih ayem, tentrem ya. Nah, akhirnya ya itu akhirnya efeknya menjadi lebih normal lah asam lambung seperti itu. Karena asam lambung itu lebih banyak dipicu dari faktor psikis teman-teman ya. Dari perasaan-perasaan yang mengganjal, nah itulah ya yang kadang asam lambung itu selalu bereaksi ya, akhirnya menjadi naik. Nah, akhirnya yang tadinya sudah merasa damai tiba-tiba perut merasa seperti penuh ya, kadang seperti kembung, bahkan sembelit ya, begah dan lain sebagainya ya. Nah, itu efek sebenarnya kadang efek dari psikis kita sendiri, dari pikiran kita sendiri itu. Baik ya. Nah, itu yang keempat tadi, jadi kita mengendalikan diri ya, mengontrol diri dengan sikap-sikap kita ya. Intinya kita harus bersikap menjadi lebih baik lah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang kelima, yaitu mengendalikan pikiran teman-teman. Nah, ini lebih sulit lagi ya. Karena apa? Karena pikiran ini secara otomatis itu selalu muncul pikiran-pikiran yang negatif ya. Jadi pikiran negatif ini sifatnya otomatis ya itu teman-teman ya. Sedangkan pikiran positif itu harus kita sadari dulu, kita harus bisa berpikir yang positif itu. Nah, oleh karena itu ini untuk pikiran-pikiran yang negatif ini juga harus dikendalikan ya. Jangan kita dikuasai oleh pikiran, tapi kita yang mengendalikan pikiran itu seperti itu. Nah, ketika asam lambung itu sedang memuncak ya, termasuk terjadi GERD ya, akhirnya kita menjadi cemas ya, menjadi serba takut, serba khawatir, serba was-was, itu karena pikiran menguasai diri kita ya, menguasai diri kita. Nah, sekarang dibalik, diri kita mengendalikan pikiran. Jadi kita sadari bahwa oh, ini saya pikirannya sedang negatif ini, seperti ini, oh ini berpikir seperti ini nggak baik gitu. Nah, itu sadari saja. Nah, itu akhirnya kita bisa merubah mindset pikiran kita menjadi yang positif. Nah, yang cara merubahnya memang harus kita awali dengan bermain kata-kata juga yang baik ya, bersikap yang baik. Nanti pikiran itu akan menjadi baik. Itu seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan kata-kata, mungkin perbuatan ya dan lain sebagainya, nah itu nanti selalu ya diwarnai dengan yang pikiran-pikiran yang negatif itu. Jadi pikirkan ya, termasuk pikiran itu sebenarnya butuh istirahat teman-teman ya. Nah, ketika pikiran itu istirahat, itu memberikan kesempatan tubuh untuk menjadi ada semacam penyembuhannya, akhirnya menjadi normal asam lambungnya. Nah, cara melatih itu pikiran itu usahakan jangan selalu aktif, jadi disadari. Nah, contohnya begini, ketika seperti ini ya, saya sedang duduk ya, kita kan merasakan wah ini duduk ya di kursi, ya udah merasakan itu aja ya, jangan merasakan yang lain-lainnya. Ketika kita ada suara kendaraan lewat, ya udah didengarkan saja, pikiran nggak usah menambah analisa, oh tadi yang itu suara kendaraan, siapa yang lewat, kendaraan apa, nggak usah sampai ke situ ya. Jadi kita cukup, kalau kita mendengar ya mendengar saja, melihat saja ya. Jadi jangan menambah analisa ya. Nah, itu artinya pikiran menjadi bebannya ringan. Itu seperti itu. Itu sadari seperti itu, teman-teman. Jadi kita nikmati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya, apa yang kita rasakan. Itu cukup menikmati itu saja ya. Jangan menganalisa lebih dalam. Karena kalau menganalisa lebih dalam yaitu nanti akhirnya termasuk sampai ke hal-hal yang negatif. Itu seperti itu. Oke ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.